himbauan dari Bang Jimli tadi itu sebagai penutupnya itu bagus sekali. Jadi kita jangan goreng lagi, tutup buku sudah gitu ya. Tutup buku isu ini karena sudah gelombang ketiga, cukup menurut saya. Gelombang pertama disampaikan oleh Mas Kodari ya, gelombang kedua disampaikan oleh menteri di kabinet, ke gelombang ketiga oleh wakil ketua MPR yang ketum partai kan gitu. 3 lagi kan gitu. Meskipun kita juga sudah tahu asal muasalnya ide dan sebagainya itu kan gitu ya. Ini kita harus sepakat tutup sudah. Ini bedanya dengan ketika kalau kita bandingkan dengan periode keduanya Pak SBY waktu itu. Jadi di awal periode Pak SBY kedua itu juga muncul keinginan untuk 3 periode yang disampaikan oleh kadernya sendiri kan gitu ya. Waktu itu kadernya sendiri dan lalu menimbulkan reaksi dan resistensi dari tentu publik kan gitu. Dan ketika kuat sekali resistensinya, Pak SBY memberikan statementnya gitu ya. Dan tidak bertele-tele menurut saya, selesai waktu itu. Jadi tidak muncul lagi gitu, 3 periode seperti saat ini gitu ya. Jadi menurut saya ini bukan testing the water lagi, tapi memang hal yang serius dan tentunya mengancam konstitusi kita. Dan yang paling bisa kita prediksi adalah nantinya ini akan mengancam sila ketiga Pancasila kita, Persatuan Indonesia kan gitu. Karena ada tentunya gitu ya, satu pembelajaran yang tidak elok, satu pembelajaran yang tentu tidak etis gitu. Sudah sangat jelas gitu, hitam di atas putih, konstitusi itu sumber dari segala sumber hukum yang harusnya ditaati oleh kita semua. Jangan cuma dibacakan saja gitu kan, saya Pancasila, saya NKRI, saya apapun kan gitu ya, tapi lupa habis itu gitu. Nah ini yang mungkin tidak boleh seperti itu. Ada komitmen yang tinggi lah dari para elit ini untuk mengelola negara. Jangan sampai negara ini salah urus kan gitu. Karena para pengurusnya yang mungkin tidak mengurus kan gitu. Ini yang menjadi keprihatinan kita tentunya gitu. Kita sepakat untuk menutup lah gitu ya hiruk pikuk ya, energi kita sudah terkuras untuk beberapa hari ini ngurusin gitu kan penundaan pemilu gitu ya. Dari usulan 3 periode menjadi tunda pemilu. Yang itu menurut saya tidak perlu lagi kita tanggapi. Saya setuju supaya tidak menjadi polemik-polemik yang lalu tentunya gitu ya menghilangkan energi kita semuanya atau fokus kita untuk lebih menanggapi urusan yang lebih krusial. Urusan yang krusial saat ini adalah bagaimana dampak COVID ya, terutama kesenjangan ekonomi itu. Jadi pemerintah, DPR itu harusnya fokus ke sana gitu. Fokus bagaimana ini kok ada jumlah kemiskinan yang meningkat kan gitu. Pengangguran yang meningkat. Bagaimana dengan kelesuan ekonomi kita, banyaknya katakan gitu perusahaan yang gulung tikar, lalu banyak PHK, dengan banyak PHK itu lalu juga penduduk yang tadinya bisa bekerja di PHK. Kalau di PHK biasanya pulang lagi ke desa gitu ya, ke daerah dan sebagainya. Dia menjadi pengangguran dan sebagainya. Nah, itu yang harus diurus, bukan hanya bansosnya saja kan gitu. Bansos pun mengurusnya juga tahu sendiri kita kan, silang sengkarut seperti itu dan rumit sekali gitu ya, dan tentu kita menghormati Mensos yang sekarang gitu ya, yang luar biasa gitu, berusaha untuk menegakkan hak dan keadilan yang menjadi bagian dari tentu yang the needy. Jadi menurut saya mungkin itu ya yang penting. Kita bagaimana menapaki nantinya menyongsong pemilu 2024. Justru saya meminta dari poros peduli Indonesia yang memang dihuni oleh tentunya tokoh-tokoh yang Bhinneka Tunggal Ika ini, menurut saya tunjukkan gitu ya bahwa kita
menjadi pengawal atau relawan untuk membangun sistem, untuk meluruskan gitu ya. Saya setuju sekali, bagus sekali bagaimana agar NKRI ini betul-betul berdaulat, NKRI ini betul-betul tidak dimain-mainkan gitu ya. Dan negara kita itu melalui pemilu-pemilu itu justru naik kelas kan gitu. Naik kelas ekonominya, naik kelas peradabannya gitu kan. Naik kelas juga masalah berdemokrasinya, bukan demokrasi yang just seeing like democracy gitu ya. Cuman kelihatannya saja seperti demokrasi, SOP-nya gitu ya, proseduralnya saja gitu. Kita sudah menginginkan ada yang lebih substantif, karena memang tujuan kita berdemokrasi ini membangun peradaban, membangun dignity bangsa, kan itu ya. Jadi kalau niatannya itu, pemilu jangan sampai gitu menghalalkan semua cara, karena memang perilaku distortif ini yang harus kita perangi. Perilaku penyimpangan gitu ya, atau pelanggaran hukum ini yang harus kita perangi. Karena kalau kita tidak perangi, nanti semua tahapan pemilu serentak 2024 pasti distortif. Pasti seperti itu gitu ya, menghalalkan semua cara. Bagaimana meminimalisasi, jadi kita meningkatkan jumlah pemilih cerdas, mengurangi tingkat vote buying tadi itu supaya pemilunya tidak mahal, kan gitu ya. Kalau pemilunya tidak mahal, korelasinya akan positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, kan itu. Nah ini yang harusnya mulai diseriusi, tidak hanya oleh KPU, Bawaslu, DKPP, tapi oleh partai-partai politik. Jadi partai-partai politik mbok fokus ke situ dulu, gitu ya. Bagaimana mereka mulai fokus, sudah tidak melakukan kaderisasi seksama, promosi kader seksama, bagaimana menyongsong pemilu 2024. Jadi jangan memikirkan hanya uangnya saja nanti untuk vote buying, kan itu. Nah, kita di tataran civil society seperti kita ini, tentunya concern kita adalah kita tidak bisa mengandalkan hanya kepada partai politik, DPR gitu dan eksekutif. Jadi kita harus menjadi tentunya gitu ya elemen yang bisa diperhitungkan. Sehingga kalaupun DPR tidak berfungsi maksimal, itu civil society yang bisa berbicara, kan gitu. Jadi masih adalah harapan dari masyarakat kepada siapa mereka, kan gitu. Nah, ini yang kita yang civil society itu yang harus speak out. Jangan langsung tiarap semuanya gitu kan, lunglai semuanya gitu. Ini yang berat sekali negara ini, karena dalam sejarahnya bisa merdeka itu kan perlu perjuangan yang luar biasa gitu. Jadi perjuangan itu tidak cukup menyongsong 45, ternyata menyongsong 100 tahun Indonesia ini ya, kita akan merayakan ke 77 Agustus ini, kita juga butuh energi yang kuat sekali gitu ya, yang mantap dengan orang-orang muda yang menurut saya ini sudah era bonus demografi. Kita memasuki era bonus demografi, kita maksimalkan, kita kapitalisasi orang-orang muda untuk menyongsong Indonesia emas itu. Jadi bukan kita melihat lagi praktek-praktek buruk, praktek-praktek busuk gitu ya, yang lalu-lalu itu. Itu sudah jadul, itu zaman dulu. Kita sudah masuk era budaya digital gitu ya, digital culture gitu ya. Jadi dengan mindset baru, dengan culture set baru, kita songsong itu, kita putus mata rantai yang tadi Bang Jimli katakan itu adalah masih feudal, masih patronase gitu ya, masih patrimonialisme gitu, masih moral hazard gitu kan. Dan semua hal-hal yang negatif itu kita putus mata rantai. Kita hadirkan kebaruan melalui orang-orang muda yang menjadi simpulnya gitu ya, menjadi triggernya di situ. Jadi leverage factornya menurut saya adalah kita sudah mengalami pemilu 2019 yang sangat tidak nyaman gitu ya. Ratusan tentu KPPS meninggal gitu kan. Lalu rusuh yang juga menimbulkan warga negara meninggal kan gitu. Rusuh pasca pemilu ya, pasca pemilihan dan sebagainya. Jadi itu pula yang harus kita antisipasi. Bagaimana menghadirkan satu pemilu yang penuh keadaban, pemilu yang berkualitas, pemilu yang berintegritas gitu ya, sehingga tidak menghasilkan lagi pemilu ala 2019 gitu ya, yang banyak sekali nuansanya itu curang gitu. Birokrasinya dipolitisasi gitu kan, kebulatan tekad di mana-mana, di kecamatan, di
desa gitu kan, yang itu tidak boleh, jelas-jelas PNS tidak boleh kan berpolitik praktis seperti itu, tapi terjadi kebulatan-kebulatan tekad itu. Nah ini semua kita jaga supaya kompetisi kontestasinya itu sehat. Nah kalau sehat pastinya akan menghasilkan gitu ya nanti calon presiden dan wakil presiden yang betul-betul gitu ya the best kan gitu. Siapapun yang menang kita angkat topi, tabe kan gitu. Tidak perlu ada kerusuhan-kerusuhan karena kita tahu memang tidak curang kan gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan ya populis ini bisa mengawalnya sampai tuntas gitu ya. Kita harapkan seperti itu karena ini kan berbagai background ya, Bhinneka Tunggal Ika di sini beragam sehingga energinya lebih kokoh ya. Tentu niatannya satu, bagaimana meluruskan kiblat kita bernegara berbangsa ini supaya ujung-ujungnya mampu menaikkan kualitas kita di area ASEAN maupun Asia Pasifik dan global. Jadi niatan kita ke sana. Jadi bukan kita hiruk pikuk ke domestik melulu, tapi kita kehilangan kesempatan di ASEAN, kita kehilangan kesempatan di internasional dan sebagainya itu.